Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabarnya semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan baik ya. Kembali berjumpa bersama dengan saya dalam pembahasan materi Buddha Dharma. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana melaksanakan sila dan bagaimana melakukan manusia dan makhluk lain sesuai dengan ajaran dari Buddha atau sesuai dengan sila. Oke, kita akan masuk ke materi, yaitu menjadi manusia yang bermoral. Untuk menjadi manusia yang bermoral atau memiliki moralitas yang baik, tentu saja ya, seseorang itu harus memiliki sila yang baik di dalam menjalani kehidupannya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara melaksanakan sila yang baik? Untuk melaksanakan sila di dalam kehidupan ini atau untuk menjadi manusia yang bermoral ya, kita harus menjadikan sila itu sebagai latihan atau praktek di dalam kehidupan. Dan sila bukan hanya dipandang sebagai suatu teori atau hanya sebatas sebuah pemikiran atau sebatas sesuatu yang tertulis di buku atau hanya sebatas sesuatu yang kita ingat dan kita ucapkan. Tetapi sila harus dilaksanakan di dalam kehidupan atau dipraktekkan. Ketika sila itu sudah kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sila itu akan menjadi sebuah pembiasaan di dalam kehidupan kita. Dan setelah menjadi suatu pembiasaan, ya, bagaimana suatu perbuatan yang baik itu dilakukan di dalam keseharian, sudah terbiasa dengan sesuatu yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan ucapan yang baik, ya, maka hal tersebut akan menjadi karakter atau kepribadian kita yang kemudian dan menjadi pedoman di dalam kita menjalani kehidupan ini. Jadi seseorang yang baik, dia harus mampu untuk menjalankan dan mempraktekkan sila di dalam kehidupannya, bukan hanya sebatas membaca kitab suci atau bukan hanya sebatas membaca parita atau mengingat parita, tetapi sudah diingat tapi tidak dilaksanakan. Jadi praktek sila yang baik adalah kita tahu apa itu sila dan bagaimana kita tahu itu sila dan bagaimana pelaksanaan sila. Setelah itu kita laksanakan, maka itu yang dikatakan sebagai pelaksanaan dari sila. Dan kemudian setelah kita tahu bagaimana melaksanakan sila, ternyata ada kriteria pelaksana sila. Yang pertama, pelaksana sila yang benar-benar atau yang dengan sungguh-sungguh, yaitu orang yang melaksanakan sila ini dengan kesungguhan hati dan tanpa paksaan atau tanpa pamrih di dalam menjalani sila dalam kehidupannya. Dia memang tahu ini loh sila, ini loh akibat yang ditimbulkan ketika melakukan pelanggaran sila. Kenapa loh saya harus menjalankan sila, sehingga kemudian dia jalankan dengan baik dan secara bersungguh-sungguh. Itu kriteria yang pertama, yaitu pelaksana sila yang sungguh-sungguh. Kemudian ada yang kedua, yaitu pelaksana sila ini yang sila semu. Pelaksana sila yang semu. Yang semu maksudnya dia melaksanakan sila atau orang ini melaksanakan sila tapi dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu atau dengan paksaan atau karena sebuah kebutuhan atau tuntutan dari pihak lain. Bisa agar dia itu mendapat nama baik contohnya, agar dia itu dipandang baik, kemudian karena mungkin dia segar dan lain sebagainya. Contoh, seorang siswa ini sangat taat menjalani peraturan di sekolahnya. Jadi ketika ada guru
baju itu dimasukkan, ya, dasi dipakai. Tapi ketika tidak ada guru di dekatnya, oh cepat ya, copot dasi, keluarkan baju. Nah, berarti dia itu contoh bukan pelaksana sila yang baik. Itu contoh dari pelaksana sila yang semu. Ya, ada 2 kriteria pelaksana sila. Yang pertama, pelaksana sila itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pelaksana sila yang semu. Kemudian bagaimana agar kita itu lebih menjadi manusia yang bermoral? Kita semua pasti mau menjadi orang yang baik. Makanya kita harus memiliki sila yang baik. Nah, untuk itu yang pertama yaitu jangan meniru di dalam sebuah keburukan atau jangan meniru hal-hal yang buruk. Seperti kita ketahui ya, bahwasanya manusia itu terlahir sebagai peniru. Bagaimana kita berjalan itu karena kita meniru orang lain berjalan. Bagaimana kita kemudian berbicara ketika kita masih bayi, kita diajarkan untuk meniru. Kemudian sudah agak dewasa, kita kembali meniru hal-hal yang lainnya. Jadi ketika seseorang berucap atau berperilaku di dalam kehidupannya, itu bisa jadi karena kebiasaan di kehidupan dia yang meniru orang lain. Berkata kasar contohnya, karena dia sering mendengar kakaknya, abangnya, papanya, mamanya berkata kasar, akhirnya dia meniru itu. Sehingga ketika terjadi sesuatu antara anak dengan temannya, dia akan mengatakan hal-hal yang buruk juga. Itu contoh meniru sesuatu yang tidak baik, dan itu sangat tidak dianjurkan bagi kita semua. Yang kedua, jagalah pikiran. Prinsipnya adalah jaga pikiran, yaitu prinsip berpikir dan merenung sebelum berucap dan melakukan sesuatu. Jadi utamakan berpikir dahulu dan merenungkan ketika sebelum berucap atau sebelum bertindak. Kira-kira ucapan yang dilakukan itu, kira-kira ucapan yang kita nanti keluarkan dari mulut kita itu ucapan yang baik enggak? Menyinggung orang lain enggak? Atau ketika kita melakukan suatu tindakan, kira-kira tindakan itu melukai orang lain enggak? Tindakan itu merugikan orang lain enggak? Kalau tindakan itu merugikan atau melukai orang lain, ya jangan dilakukan. Karena kita tahu bahwasanya sila itu dapat dilihat dari ucapan dan perbuatan seseorang. Ya, dan ucapan dan perbuatan seseorang itu menggambarkan bagaimana pola pikirnya atau pikirannya. Jadi orang yang selalu berkata yang tidak baik dan kemudian berperilaku yang tidak baik, maka pikiran dia juga sebenarnya adalah pikiran yang tidak baik. Selanjutnya, di dalam diri manusia itu ada yang namanya iri dan otapa. Iri itu malu untuk berbuat jahat, sedangkan otapa itu takut akan akibat perbuatan jahat. Ini semua ada di dalam diri manusia. Ya, tergantung bagaimana manusia itu mau atau tidak, mengerti atau tidak, menyadari atau tidak. Ini ada di dalam diri seseorang. Ya, contohnya, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang buruk, di dalam diri kita itu biasanya, ya ini kalau awal-awal ya, mungkin ya awal-awal, ketika belum menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah kebiasaan yang buruk. Ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang buruk, biasanya di dalam diri kita itu kita seperti berbicara dengan seseorang. Contohnya, kita melihat sebuah handphone milik teman kita yang tertinggal. Kemudian kita ada pikiran yang buruk untuk mengambil handphone tersebut. Pasti di dalam diri kita itu kita seperti berbicara. Ambil nggak ya? Itu nggak ya? Tapi kalau diambil ini
sangka, nanti kalau diambil, nanti ketahuan, aku bisa malu. Nanti kalau dilaporkan polisi, aku bisa masuk penjara, aku dapat karma buruk. Ya, itu semua ada di dalam diri kita. Tergantung bagaimana kita itu menerima atau enggak. Ya, kalau kita setelah diri dan otapannya itu sudah tertimbun dengan kekotoran batin yang begitu besar di dalam diri kita, ya ketika kita mau ambil sesuatu, kita ada berbicara dengan diri kita sendiri, sudah bodoh amat, ambil aja. Tapi kalau orang yang mau menerima saran dari dirinya sendiri dan berpikir secara logis, maka diri dan otapa itu akan menjadi pelindung bagi dirinya dan juga menjadi pelindung bagi orang atau makhluk lain. Kemudian kita akan membahas bagaimana memperlakukan orang lain dengan moralitas. Semua orang itu pasti ingin dihargai. Jangan hanya kita mau diri kita dihargai, tapi kita tidak mau menghargai orang lain. Ya, itu bukan cara memperlakukan orang atau makhluk lain dengan baik atau dengan moralitas yang baik. Semua orang itu ingin diperlakukan dengan baik, dan juga semua orang itu sepatutnya mereka tidak mau dirugikan dari pelanggaran sila yang kita lakukan. Dan kita pun juga demikian. Kita juga tidak mau karena orang lain melanggar sila itu membawa kerugian bagi diri kita. Tidak ada manusia atau orang lain yang ingin disakiti. Begitu juga diri kita. Tidak ada orang yang ingin harta yang berharga miliknya itu diambil oleh orang lain. Begitu juga dengan kita. Kita juga tidak mau sesuatu yang menjadi milik kita itu tuh diambil orang lain secara paksa. Yang ketiga, tidak ada manusia itu yang ingin diperlakukan dengan tidak pantas atau tidak senonoh atau diperlakukan dengan tidak asusila. Ketika kita tidak mau, ya jangan perlakukan itu ke orang lain. Kemudian tidak ada manusia atau orang atau makhluk itu yang ingin dibohongi, ingin dicaci maki, ingin difitnah, ingin digosipkan. Tidak ada yang mau. Begitu juga diri kita. Saya juga nggak mau orang bohongin saya, orang caci maki saya juga saya nggak mau. Ya, orang gosipkan saya juga nggak mau. Walaupun saya kadang nggak peduli, ya, karena belum tentu benar. Akan tetapi ketika itu kita tidak mau, ya jangan lakukan ke orang lain. Yang kelima, semua orang itu tidak ingin mendapatkan kerugian ketika kita kehilangan kesadaran yang menimbulkan kerugian bagi makhluk lain. Contohnya, kita sedang mabuk kemudian kita tiba-tiba pukuli orang. Oh, jangan. Ya. Bagaimana ketika hal itu terjadi pada diri kita? Ada orang mabuk tiba-tiba memukuli kita. Ya, ada orang mabuk tiba-tiba mencaci maki kita. Maka ketika kita tidak mau hal-hal yang buruk itu terjadi pada diri kita, jangan melakukan kepada orang lain, karena orang lain juga pastinya tidak mau. Maka dari itu, perlakukanlah orang lain itu selayaknya kita memperlakukan diri kita sendiri, atau tempatkan diri kita di posisi orang tersebut atau makhluk tersebut, atau posisikan orang tersebut, orang lain itu atau makhluk lain itu ke dalam diri kita. Ya, ketika hal itu baik, ya lakukan. Kalau ketika hal itu memang diri kita saja tidak mau kok dilakukan ke orang lain, ya jangan. Ya. Kemudian jangan melukai orang lain atau makhluk lain dengan ucapan atau perbuatan kita. Stop, hindari itu. Dan yang selanjutnya, carilah nafkah dengan cara yang benar. Itu salah satu contoh bagaimana memperlakukan orang lain dengan moralitas. Jangan dari pencurian, jangan dari menipu, jangan dari merampok, merampas, karena kita juga tidak mau hal itu terjadi pada diri kita. Makanya lakukan pekerjaan yang
tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau makhluk lain. Yang selanjutnya, bahwasanya sila itu adalah fondasi bagi perdamaian dunia. Kenapa? Karena ketika semua orang menjalani sila dengan baik, maka dunia ini akan damai, tidak ada yang namanya pertentangan, percekcokan, dan lain sebagainya. Dan kita mengenal bahwasanya diri dan otapa itu Buddha mengatakan sebagai loka pala dharma atau dharma pelindung dunia. Ketika kita memiliki malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat, maka yakin kita pasti akan menjalani sila dengan baik. Ketika sila telah dijalani dengan baik, maka dunia ini akan damai. Oke, untuk hari ini materi yang saya sampaikan tentang menjadi manusia yang memiliki moralitas yang baik dan bagaimana memperlakukan orang lain atau makhluk lain telah selesai saya sampaikan, dan untuk selanjutnya saya berharap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri kita dan juga untuk Anda semuanya. Dan saya akhiri dengan Sabisata Bantu Sutata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.